Shalom para pemirsa sekalian. Salam. Selamat berjumpa lagi dalam acara menggali firman Tuhan bersama dengan saya Alfredo Yohari Samosir dan dengan Bapak Gunter Syanturi. Ya, salam. Kali ini kita akan membahas melawan dunia. Shalom Bapak Syanturi. Ya, salam. Begini Pak, sesuai dengan tema firman Tuhan untuk hari ini yaitu melawan dunia. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apakah maksudnya melawan dunia itu Pak? Ya. Silakan penjelasan dari Bapak. Terima kasih Samsir. Iya Pak. Para pemirsa, ada satu tema yang kita pakai yaitu melawan dunia. Melawan dunia. Memang dalam beberapa pengertian dunia itu adalah bumi, adalah globe. Tapi pengertian kali ini kita pakai satu makna bahwa ada di dalam dunia itu yang bisa menahan, menghalang-halangi kita mengikut Tuhan. Jadi yang kita maksud dunia ialah satu kekuatan yang menyentuh, yaitu nafsu, keinginan, ya itu disentuhnya. Misalnya orang ingin terkenal, nah di sini bisa didapat di dunia ini, hal-hal dunia. Orang bisa kaya, di sini bisa didapat. Orang bisa terhormat, di sini bisa didapat. Dan itu semua hal-hal yang menyangkut duniawi. Jadi kalau disebut melawan dunia, melawan segala sesuatu yang menahan kita, yang menghambat kita datang atau mengikut Tuhan. Kira-kira itu, Samsir. Iya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa masalahnya dengan dunia itu Pak? Mohon penjelasannya dari Bapak. Silakan Ya. Pak. Apa masalahnya dengan hal-hal dunia ini? Seperti yang kita sudah sebutkan tadi, otak kita ini cuma satu, pikiran kita cuma satu. Dan inilah yang kita gunakan untuk Tuhan, ini juga yang kita gunakan untuk dunia. Kalau kita sedang berpikir mengenai membangun satu pekerjaan, katakanlah proyek atau apapun, berhitung, pastilah otak kita tidak mengikat Tuhan. Pastilah otak kita sedang terfokus kepada hal-hal yang kita kerjakan tadi. Itu makanya disebut dalam Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 Ayat 24. Firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dua tuan maksudnya kita mengingin yang satu, kita juga mengingin yang lain. Kita sedang melayani yang satu, tapi kita mau melayani yang lain. Dalam waktu yang bersamaan kita tidak mungkin melayani dua-dua. Terpaksa kita harus memutuskan, entahkah kita mau meninggalkan Tuhan atau meninggalkan dunia. Itulah maksud Tuhan. Tidak mungkin orang bisa berdua tuan. Jadi maksudnya di situ, kalau kau mengasihi Tuhan, tinggalkanlah. Kau harus bisa membatasi, gitu, kepada yang hal-hal dunia tadi. Jadi kalau disebut apa masalahnya dengan dunia, karena dunia ini bisa menyenyakkan, membuat kita terlena, membuat kita asik dengan dia, dengan hal-hal dunia ini, sehingga kita tidak ingat Tuhan, tidak selera kepada Tuhan, tidak tertarik kepada Tuhan lagi. Dan itulah yang sering dan yang sedang melenyapkan dunia ini. Tarikan dunia ini. Dalam satu perumpamaan oleh Tuhan Yesus dia bilang, keindahan dunia itu bisa membuat benih itu tidak berbuah. Keindahan dunia. Indah memang dunia ini menurut daging. Daging kita ingin yang enak-enak dan ada di sini. Ada KFC, ada apa-apa gitu. Untuk mencari itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan tenaga. Dan itu bisa berhari-hari. Dan itu bisa membuat
pikiran kita, tenaga kita terkuras. Sehingga kita tidak tertarik, tidak ada waktu lagi kepada Tuhan. Padahal Tuhan pun juga menginginkan kita juga harus berbakti kepadanya. Harus membaca Alkitab, merenungkannya lagi, baru berjuang melakukannya. Contoh, jangan berbohong katanya. Supaya bisa tidak berbohong harus berjuang, harus diingatkan, oh jangan berbohong, jangan, aku tidak berbohong, aku tidak berbohong, aku tidak berbohong. Padahal yang kita ingat bukan itu lagi. Ya tentu pada satu saat kita ditanya, kita tidak segan berbohong. Karena apa? Jangan berbohong tadi tidak lagi kuat di dalam ingatan kita, sehingga kita tidak merasa takut. Itulah yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Jadi kalau ditanya, apa masalahnya dengan dunia? Dunia ini bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak mungkin orang berdua-dua. Mari baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi semua, apa itu keinginan mata, keinginan hati, keinginan, semuanya berbau duniawi, karena kita daging. Dan itu Tuhan benci. Karena apa? Itu menjadi penghalang bagi kita untuk datang sama Dia. Dan kebanyakan orang-orang Kristen terlelap, hanyut di bawah dunia ini. Jadi seperti sungai sedang hanyut kita di bawahnya. Karena enak gitu. Padahal kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah bekerja bertuhan itu sudah secara rutinitas. Tidak ada lagi hidup. Kerohanian itu tidak hidup. Kita hanya mengerjakannya karena tugas, karena rutinitas. Orang pergi ke gereja, kita pergi ke gereja. Tapi tidak ada apa-apanya. Kita hanya duduk di sana, kemudian ngantuk, dan kemudian pulang. Tidak ada hidup lagi. Ibarat motor, dia jalan, tetapi karena didorong. Bukan jalan sendiri. Tidak ada satu kegairahan yang meluap-luap untuk datang pada Tuhan. Berdoa karena masalah. Tidak ada kesungguhan lagi. Itulah daya tarik dunia ini. Dia bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya ke pertanyaan nomor 3. Kita kan masih ada di dalam dunia ini. Bagaimanakah kita melawannya? Iya. Silakan Pak. Memang ya, ini sering dibuat orang satu alasan. Kita masih di dunia ini. Belum kita di sorga. Belum kita di dunia lain. Jadi di sininya semua katanya. Kira-kira menurut orang tersebut, bahwa karena ini masih dunia, ya kita harus ya seperti dunia ini. Tapi banyak orang memberi contoh juga. Ikan di laut itu tidak asin, sekalipun laut asin. Jadi kita hidup di dunia, mari kita baca dulu 2 Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus pasal 10 ayat 3. Iya. 2 Korintus pasal 10 ayat 3. Sebentar. Firman Tuhan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Itu dia. Dalam Matius dikatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi dunia tidak terang, gelap, tapi kamu terang, dia bilang. Tidak mungkin terang ditaruh di bawah meja, tapi dia taruh di atas supaya nampak terang yang lain. Jadi kalau kita berkata, kita kan masih di dunia ini. Terus mau kemana kau? Ya memang masih di sini. Tapi kita tidak berjalan secara duniawi. Ya memang perjuangan. Karena kita ditarik. Tapi kita berjuang. Mari baca lagi 1 Timotius 6 ayat 8. Dan pakaian cukuplah. Kenapa dibatasi? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tidak dibilang plus dengan mobil, plus dengan kebun, plus dengan rumah, plus dengan hotel. Tidak ada di situ.
Kenapa? Supaya jangan terlalu banyak akal kita, pikiran kita, tenaga kita terkuras kepada yang lain. Coba kalau misalnya saya punya perusahaan tas 10, habislah pikiranku ke situ. Wah, saya banyak perusahaan saya, tapi saya bisa membagi waktu. Betul mungkin. Tapi tidak sehebat kalau Anda curahkan semua sehari penuh. Tuhan. Bukan saja itu saja yang ditarik. Kalau Anda banyak duit, Anda pasti berpikir mau kemana saya. Tidak ada batas. Kalau Tuhan berkata, kepada yang banyak kuberi, banyak kutuntut. Jadi kalau Anda kaya banyak duit, tapi menginjil cuma 1 kali, saya orang miskin, tapi bisa menginjil 3 kali, Anda kalah. Karena Tuhan bilang, kepada yang banyak kuberi, banyak kutuntut. Jadi semestinya, kepada orang yang banyak harta, harus bisa menginjil 10 kali lebih lipat daripada orang miskin. Jadi tidak pernah lepas. Dia tetap terperangkap. Itulah masalahnya. Bagaimana kita melawan dunia ini? Apa? Seperti kita baca tadi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, dibatasi. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena apa? Supaya kita punya waktu, punya tenaga yang masih fresh untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan nggak bisa sebentar. Makanya banyak pengertian kita yang tak dapat. Karena sebentar, asal saja. Tapi kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, kita harus kasih waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, baru kita akan mengerti. Dan itu yang membuat kita hebat. Saya ingat dulu, saya hebat menurut saya. Tetapi setelah saya jatuh sakit, saya tidak ada apa-apanya, tinggal seperti kerupuk yang sebentar lagi akan hancur lebur. Rupanya hidup itu, kayak kerupuk, gampang hancur. Hanya Tuhan yang hebat. Itu kira-kira sama Sir. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kalau dunia ini bisa menghambat kita datang kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, Mohon penjelasan. apa yang harus kita lakukan? Saudara, mari kita baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, iman kita harus punya iman yang besar. Iman. Jadi kita tidak menjadi takut bukan karena semuanya telah terpenuhi, tapi karena iman. Iman itu bisa mencipta. Bukan karena kita sudah, misalnya, kita merasa aman di rumah kalau semuanya sudah diengsel dengan kuat. Pintu sudah 3 lapis, anjing herder lagi di depan. Baru kita aman tidur? Enggak juga. Apa adanya lah. Lalu kita berdoa, dan malaikat Tuhan akan menjaga. Itu yang menjaga, itu yang membuat kita aman. Ada rumah sakit di Singapura, ada rumah sakit di Penang, dan ceritanya banyak menyembuhkan penyakit. Apakah sudah aman kita kalau kena penyakit dengan adanya rumah sakit? Tidak juga. Banyak orang mati juga. Datang COVID mati juga. Tapi kita yang bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan, kita aman dari semuanya. Benar-benar aman. Jangan. Baca lagi 1 Korintus 7 ayat 28. 28 ya. Ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badannya, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya. Ada satu usaha-usaha untuk memperingan datang kepada Tuhan. Bukan malah memperberat. Kalau kita makin memperbanyak dunia ini pada kita, itu justru malah menambah hambatan-hambatan datang pada Tuhan. Kalau Paulus tidak, dia berusaha membuat keringanan-keringanan. Yaitu dengan apa? Dengan tidak menikah, dengan tidak kawin. Walaupun ia melarang, tidak bilang bahwa kalau kau mau dekat pada Tuhan, kau juga nggak usah kawin. Tidak. Tapi semuanya dia bilang, tergantung kepada apa yang bisa kau lakukan. Nah, baca ayat 29-nya. Saudara-saudara, inilah yang aku maksudkan.
yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Ya, sampai situ dulu. Jadi kata firman Tuhan, kamu itu sedang berada di dalam waktu yang singkat. Yang sebentar lagi Tuhan Yesus datang, dunia akan dilenyapkan. Jadi sekarang jangan kau terlelap di sini. Harus kau berbuat, walau kau sedang beristri, tapi harus seolah-olah tidak beristri. Kau sedang mempunyai TV, harus seolah-olah tidak punya TV. Tidaklah habis waktu hanya nonton TV, tidaklah habis waktu hanya menikmati apa yang ada kita punya. Tidaklah habis waktu hanya untuk kerja saja. Karena Tuhan sebentar akan datang. Jadi dalam waktu yang singkat ini, Ia mengajak kita supaya kita bisa melengkangkan diri, menjauhkan diri dan tidak bergaul akrab dengan dunia ini. Bisa membatasi, bisa kuat berdiri tegar untuk tidak larut di dalam dunia ini. Tentu saja, saya pernah dengar ada satu ilustrasi. Bagaimana mematikan anjing hitam tanpa harus membunuhnya. Dia punya anjing dua, satu anjing putih, satu anjing yang hitam. Caranya adalah jangan pernah ingat anjing hitam. Tak usah dibunuh, jangan kasih makan karena tidak ingat lagi. Maka dia pasti langsung mati. Kita juga demikian. Dengan banyak kita mengingat Tuhan, dengan banyak kita belajar firman Tuhan, dengan banyak fokus atau memberikan waktu dan pikiran kita kepada Tuhan, pastilah yang lain akan menghilang dan tidak bisa menahan kita. Jadi kegiatan rutinitas kita, kegiatan pokok kita adalah memberikan perhatian kita kepada Tuhan, maka pasti dunia ini tidak bisa mencengkram kita. Pastilah kita menang. Tadi sudah kita bilang bahwa di jam 1 Yohanes pasal 5 tadi bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita, dekat kepada Tuhan. Bagi bapak-bapak ibu yang mungkin belum punya kemampuan untuk melawan dunia ini, marilah berdoa kepada Tuhan. Bila perlu kita bisa diskusi sehingga kita bisa tukar pikiran dan bagaimana sebenarnya mengikut Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Karena para pemirsa sekalian, kita sudah diberikan Tuhan kuasa, hikmat, dan kasih. Oleh sebab itu dekatkanlah diri selalu senantiasa kepada Tuhan. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera. Shalom.